menjawab pertanyaan. Mau menjawab perihal pertanyaan Kak Salsa. Oh, baik. Silahkan Kak Yuli. Tapi hanya terkait terjemah dong ya Kak. Kalau untuk terjemah itu bisa dilakukan atau diterapkan untuk segala sesuatu yang dirasa kita tuh bahasanya nggak menguasai bahasa tersebut gitu Kak. Kan terjemah itu hanya alih bahasa ya Kak. Seperti Al-Quran kan bahasanya bahasa Arab. Karena kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, maka ditranslate, dialihkan bahasanya menjadi bahasa Indonesia gitu. Nah, begitupun ketika kita ingin memahami sebuah buku atau sebuah percakapan dalam sebuah film, itu juga bisa diterapkan. Baik, untuk Kak Salsa, udah mulai kebayang gimana jawabannya atau masih belum jelas? Iya, Kak. Maaf Kak, saya tadi keluar. Oh iya, baik. Terima kasih Kak Yuli. Ya. Kak Mariam, suaraku ada nggak ya? Ada Kak, ada. Ya. Maaf Kak Wilda, kayaknya dimatiin dulu aja kali ya kameranya. Mohon maaf, sepertinya Kak Wilda keluar. Baik, untuk pertanyaan Kak Salsa tadi, Kak Cindy atau Kak Hakiki ada yang mau menambahkan lagi? Atau kakak-kakak lain yang punya pertanyaan atau mau menyanggah tadi yang disampaikan Kak Yuli, bagaimana? Kak Winda kayaknya udah gatel pengen jawab. Nggak apa-apa Kak, on mic, nggak apa-apa. Baik, Bapak. Gimana? Ada pertanyaan yang tidak terjawab? Tadi sudah dijawab Pak, cuma namun kayaknya kurang jelas gitu. Gimana? Pertanyaannya sudah dijawab, cuma mungkin kurang rinci, kurang jelas gitu Pak. Jadi jawabannya masih abu-abu. Kamu Mariam sedang di mana Mariam? Ya Bapak. Lagi sedang di mana sekarang? Saya lagi di mana? Ya. Oh, saya lagi di rumah saya. Tadinya saya mau izin. Kenapa? Pakai apa? Pakai masker? Saya tadinya mau izin check out, tapi saya selesaiin presentasi dulu Pak. Kenapa pakai masker? Di Zoom aja pakai masker. Bukan, saya mau izin. Tapi karena presentasi, jadi saya selesaiin presentasi dulu. Oke. Pembahasan kita hari ini terkait dengan mustalahatut tafsiriyah. Ini sebenarnya pembahasan di mata kuliah metodologi tafsir ya di semester 2 sebenarnya ini. Tapi kembali diangkat untuk lebih bisa diperdalam lagi istilah-istilah yang sering disebutkan atau disinggung dalam tafsir ya, dalam ilmu tafsir lah. Apa itu tafsir? Tadi sudah dibahas tafsir itu apa. Kemudian ada itu takwil, ada itu tarjamah, dan tentunya masing-masing itu mempunyai problematika tersendiri ya, yang dari masa ke masa akan
memiliki problematika yang beragam juga. Baik itu tafsir dari waktu ke waktu akan mengalami perkembangan terus ya. Yang dimulai dari zaman Rasul itu bentuk sederhana saja, ya sederhana, kemudian berkembang menjadi di zaman Rasul itu ya pola tafsir itu boleh dikatakan semi tahlili ya, walaupun kalau dilihat dari penyampaiannya, jadi begini ya, ketika sahabat itu berinteraksi dengan Al-Quran, sebenarnya nggak perlu banyak tafsiran sebenarnya, nggak perlu banyak tafsiran, karena pada prakteknya ketika kita saksikan dari berbagai macam riwayat disampaikan, contoh ketika seorang sahabat ataupun ayat Al-Quran yang turun dari surah Al-Ahqaf, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, saya pernah menyampaikan juga beberapa kesempatan yang lalu terkait dengan ayat ini. Surah Al-Ahqaf ayat 3 itu bagaimana orang-orang Arab yang perlu dipahamin, Al-Quran itu turun di masa di mana Al-Quran itu berdialog kepada orang-orang kafir sebenarnya. Kan begitu. Al-Quran itu turun di masa di masyarakat yang non-muslim. Ya, di masyarakat yang non muslim. Makanya lawan bicara orang Al-Quran itu saat Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW, ya bukan kepada orang Islam sebenarnya. Makanya seharusnya juga ya kita itu harus juga bagaimana menyampaikan pesan dan kesan isi Al-Quran itu kepada orang-orang muslim. Ya. Ya. Karena Al-Quran itu berbicara buat ya rahmatal lil alamin tadi, pada seluruh ya umat manusia, bukan hanya sekedar untuk orang Islam saja, bukan rahmatal lil mukminin, tapi rahmatan lil alamin. Cobalah perhatikan dari ayat keempat di surah Al-Ahqaf itu bagaimana orang-orang kafir itu masa Rasul itu di masa di mana Al-Quran itu turun, langsung mereka angkat tangan. Ya, angkat tangan dan langsung mereka beriman ketika berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Contoh misalnya di ayat keempat dari surah Al-Kahf, qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat itu nabi kita min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Ini kan diajak masyarakat itu untuk diajak berdialog dan diajak untuk berpikir ya, berlogika. Katakan wahai Muhammad, ara'aytum ma tad'una, katakan kepada yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah, aruni madza khalaqu minal ard, ya coba tunjukkan kepadaku prestasi yang dibuat oleh Tuhan-Tuhan mereka tersebut. Ya, seorang yang dianggap mengaku sebagai Tuhan atau siapa saja yang dianggap dipertuhankan, lengkapnya memiliki prestasi, ada prestasi lah, yang nggak ujuk-ujuk tiba-tiba dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, atau tiba-tiba menganggap sesuatu sebagai Tuhan. Kira-kira yang dipertuhankan itu apa prestasinya? Kan begitu. Ya, makanya di masa-masa awal tuh sebenarnya para sahabat tuh nggak perlu tafsiran sebenarnya, kecuali ketika bertemu dengan ayat-ayat yang terkait dengan yang bingungkan atau yang membuat mereka bertanya maksud ayatnya apa. Tapi pada prinsipnya ketika berinteraksi dengan Al-Quran mereka langsung paham, langsung beriman. Contoh misalnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, ketika ada pertanyaan ini, ya baru datang penjelasan dari Rasul, ya ini maksud dengan zulim di sana itu ya innasyirka la zulmun adzim. Ya sifat terjemahan pada saat itu diantaranya ya tafsiran antar ayat per ayat juga. Makanya itu salah satu sumber Al-Quran tafsir itu Ibnu Ashur itu ya, ini salah satunya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika berinteraksi dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Rasul mengatakan ad-dallin humul yahud. Ya al-maghdub itu al-maghdub ya al-yahudu. Sedangkan ad-dallin ya an-nasrani. Allazi an'amta alaihim, baru disampaikan oleh Rasul, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi pendek-pendek ya pola tafsir ataupun pendekatan tafsir ataupun corak atau metode tafsirnya di masa-masa Rasul itu. Ya, paling enggak tadi paling enggak tadi ketika ada seorang memproklamirkan diri sebagai Tuhan atau menganggap sesuatu dipertuhankan, prestasinya paling enggaknya ya madza khalaqu minal ard.
apa yang sudah mereka perbuat, apa yang sudah mereka ciptakan dari bumi. Ada nggak satu hal pun di muka bumi ini yang merupakan ciptaan mereka? Nafas misalnya, ya kholaqu itu menciptakan sesuatu yang belum ada bahan bakunya sebelumnya. Itu kholaqu itu. Ya, khalaqas samawati wal ard. Menciptakan sesuatu ya yang belum ada bahan bakunya sama sekali. Ya, sama misalnya, dia membuat jembatan dan sebagainya. Apa bahan bakunya? Sudah ada sebelumnya, berarti dia bukan Tuhan berarti. Ya. Atau paling enggaknya memiliki prestasi bisa menciptakan langit dan bumi lah. Jangan tiba-tiba menganggap diri sebagai Tuhan tapi nggak ada prestasi dalam menciptakan langit dan bumi. Atau kalau enggak pun, kalau tidak begitu, lahum syirkum fis samawat, ataupun tidaknya mereka bersama-sama lah, ya sama-sama dengan kulah kata istilah itu sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama dengan kulah membuat langit dan bumi. Ya, tapi kan nyatakan kan tidak. Kayak pola-pola tafsir di awal-awal itu ya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu jelimet juga. Ya, tidak banyak keterangan. Nah, baru datang keterangan setelahnya itu ya ketika mulai datang pada masa-masa berikutnya yang jauh masanya di Rasulullah SAW, mulai tafsir-tafsir at-tahlil itu dibutuhkan ya, ataupun metode tafsir tahlil itu sudah mulai berkembang dan tafsir tahlil itu dimulai dari Ibnu Jarir at-Tabari lah ya, ketika menafsirkan ghairil maghdub aja itu panjangnya luar biasa. Coba kalian buka dalam tafsir at-Tabari itu judul tafsirnya kan judul tafsir daripada Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran itu. Nanti kalian buka dalam tafsir Tabari. Bagaimana At-Tabari itu menuliskan ad-dallin itu panjang lebar sekali, bahkan sampai 5 halaman sampai 6 halaman. Nah, ini tafsir-tafsir di era berikutnya. Berkembang kemudian ya seiring perkembangan zaman ya metode tafsir itu ya terpola menjadi 4 itu tadi. Ya, metode tafsir itu ada dengan tahlil ya merincikan, halala yuhallilu itu kan rincikan. Coba tahlil dulu ayat ini atau tahlil. Atau biasa kalau kita di pesantren itu i'rab dulu, jelaskan i'rabnya. Tahlil dulu apanya? Ayat di dalamnya. Tahlil itu ya menjelaskan dengan panjang lebar, detail, itu tahlil namanya. Dalam sebagai macam dari berbagai macam aspek. Ya. Kemudian ada tafsir ijmal. Ya, kemudian metode yang kedua itu tafsir ijmal. Ya, ijmali ya ringkas, pendek, yaitu tadi contohnya bisa kita lihat dari tafsir tafsir Jalalain, ya ringkas-ringkas saja, ya ringkas-ringkas dan tidak hanya to the point aja. Ketika coba kita lihat bedanya tafsir tahlili dengan tafsir ijmali itu jauh sekali. Ketika berbicara tentang bagaimana Jalaluddin As-Suyuti dan Jalal Al-Mahalli mentafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yani siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati wa yubaddilu minal ladzina minal ladzina basaluha minal ladzi bisilati alladzi min alladzi bisilatin yubaddilu min alladzi bisilatin. Ini bil hidayah. Lihat pernyataannya ringkas sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang sudah engkau beri nikmat atas mereka dengan hidayah. Batas itu aja, itu tafsir tahlili atau tafsir ijmali. Ringkas saja. Ghairil maghdubi 'alaihim al-yahud, ya orang-orang Yahudi. Ghairil waladhdallin wala atau wa ghairi. Selain ya, ad-dhalin dan tidak juga orang dhalin. Siapa ad-dhalin? Humun nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Nah, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Jamil Bayan min ta'wil ayatil an ta'wil ayil Quran, itu kita lihat, kita membahas tentang ghairil maghdub saja dari waladhdallin ya. Ya, itu berpanjang lebar siapa namanya? Ibnu Jarir at-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, dari mulai sini nih. Dari mulai halaman panjang.
di sini dimulai dari ayat surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdub qalu fi ta'wil qawli, ya perkataan ataupun pendapat yang terkait dengan mentakwilkan ayat ghairil maghdub, orang-orang yang tidak ghairil maghdub, tidak juga orang-orang atau la ghairil maghdub alaihim yang dimurka atas mereka, ghair dijarril ra minha wal khafdu ya'ti min wajhainin. Ya, dia membahas tentang membahas tentang struktur kalimat dulu, ayakuna ghairin sifatan lilladzi wa na'tan lahum fatakhfiduha idza kana alladzi khafdan wa hiya lahum na'tun wa sifatun. Panjang sekali. Ya, alladzina ghairil maghdub laha na'tani, masih membahas tentang apa? Tentang aspek kebahasaan. Wajhul akhar min wajhail khafdi fiha ayakun allati, di mana masih membahas tentang apa? Kebahasan juga. Di paragraf berikutnya dibahas lagi masih apa? Ya juzun nasab. Panjang sekali. Baru nanti masuk tentang pada hal-hal yang lain. Ya, ini masih tentang i'rab ini. Kemudian baru terkait dengan ini hadis-hadis riwayat-riwayat yang terkait dengan ghairil maghdub. Ya, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an qawli azza an qaulillahi jalla wa azza ghairil maghdub qala humul yahud. Nah, ini tafsir zaman Rasul nih. Humul yahud. Ya, pendek aja. Ya, ijmali dia. Ya, bentuk ijmali. Nah, nanti akan dikutip oleh para ulama. Nah, ini masih terkait dengan riwayat-riwayat yang terkait dengan al-maghdub. Fa in qala lana qailun faman haula'il maghdubu alaihim. Ya, ini setelah dia berpanjang lebar yang terkait dengan aspek bahasaan, baru tentang takwil daripada ataupun makna daripada ghairil maghdub. Ghairil maghdubi alaihim, faman haula'il ladzi al-maghdubu alaihim alladzi amarna Allah jalla thana'uhu bi mas'alati alla yaj'ala laha. Qila humul ladzi wasafahu Allah jalla thana'u fi tanzil qala qul a'unabbikum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qirata wal khanazir. Ya, siapa ini yang Allah laknat dan Allah murkain dan Allah jadikan di antara mereka ada yang menjadi kera, ada yang menjadi babi, ada yang menjadi hamba taghut, ulaika syarrul makanan. Ya, baru dijelaskan di ayat yang lain. Ya, di antaranya ini tadi ya. Ya, haddatsana qala Rasulullah sallallahu, ini kan al-maghdubi 'alaihim. Ya, qala Rasulullah al-maghdubu alaihim wal yahudu. Ya, atau di perkataan Rasulullah yang lain, innal maghdubu 'alaihim al-yahudu. Orang yang dimurkai Allah itu orang-orang Yahudi. Wal maghdubi 'alaihim qala humul yahudu. Ya, panjang lebar. Haula'il maghdubi 'alaihim al-yahud. Jadi banyak sekali. Makanya ini pola-pola tafsir di zaman-zaman awal itu ya, mulai di masa abad ke-3 Hijriah itu sudah mulai berpanjang lebar tahlil. Dan sumber-sumber yang digunakan ya rata-rata ya sumbernya bir riwayah atau bil ma'thur. Ya, itu ya yang terkait dengan sumber-sumber penafsiran ya. Sumber tafsir itu kan ada 3. Ya, ada pertama bil ma'thur, ada bil ra'yi, yang ketiga kan bil isyari. Ini nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya, lebih diperdalam lagi. Nah, yang isyari itu apa? Isyari itu apa? Itu bil ra'yi itu apa? Bagaimana syarat-syarat diterimanya penafsiran dengan metode dari sumber bil ra'yi. Ya, kemudian apa saja unsur-unsur yang masuk nanti dalam unsur-unsur luar yang seharusnya tidak berada, yang harus kita perhatikan ya dalam tafsir ma'thur. Tidak semuanya tafsir ma'thur juga bisa diterima kan? Ada yang tertolak, ada juga yang bisa diterima juga. Begitupun tafsir bil ra'yi, ada yang diterima dan ada juga yang tidak diterima juga. Begitupun tafsir bil isyari, ada tafsir isyari yang bisa yang jais, ada juga yang ghairu jais. Nah, itu pola-pola penafsiran perkembangan dari masa ke masa. Ya, itu metode ya. Ya, metode tafsir ataupun masadir tafsir tadi. Ada masadir tafsir, masadir atau sumber-sumber tafsir itu ya tadi ada 3 tadi ya. Ya, dari tafsir ada isyari itu masa, ada juga isyari
ada juga nanti berkembang menjadi tafsir batini dan sebagainya. Itu nanti akan perkembangan tafsir di masa-masa berikutnya. Nah, kemudian terkait dengan manhaj tafsir atau metode tafsir tadi sudah sampaikan, ada tafsir ijmali, kemudian tafsir muqaran, ya perbandingan, ya memperbandingkan. Ya, kalau tafsir ijmali, kalau mau mencari sesuatu yang lebih detail, banyak informasinya, jangan cari di tafsir dengan metode tafsir ijmali, karena nggak akan ketemu. Ya, bahkan kalau dilihat dari sekian banyak contoh tafsir ijmali, termasuk terjemahan Al-Qur'an itu tafsir ijmali kan? Ya, terjemahan makna Al-Qur'an, ya lagi-lagi sampaikan, terjemahan Al-Qur'an itu sebenarnya nggak ada. Ya, ini ada juga problematika yang terkait dengan apakah Al-Qur'an itu bisa diterjemahkan? Al-Qur'an itu nggak bisa diterjemahkan. Ya, sama misalnya ada seseorang tokoh, ya beliau sedang membuat orasi, kemudian pernyataan kontroversial kan, ya ketika dia menyampaikan sesuatu kan banyak multitafsir nantinya, ya sedangkan ketika berbicara tentang apa sebenarnya yang diinginkan dari pembicara tersebut terhadap apa yang dia baca, kan hanya pembicara itu sendiri yang paham, yang tahu tentang maksud apa yang dia ucapkan. Ya, setelah nanti orang tersebut menyampaikan, baru nanti kita paham, oh maksudnya ini loh, kan begitu. Ya sama ketika Al-Qur'an diturunkan, siapa yang paling mengerti terkait dengan ayat ataupun ungkapan ayat Al-Qur'an ataupun dalam beberapa ayat Al-Qur'an ataupun satu surah Al-Qur'an yang terkait makna sesungguhnya, ya Allah Subhanahu wa taala tahu. Termasuk yang terjemah terkait dengan terjemahannya. Makanya terjemahan Al-Qur'an itu, ya makanya Al-Qur'an itu nggak bisa diterjemahkan sebenarnya. Al-Qur'an itu tidak bisa diterjemahkan. Kalaupun ada sekarang terjemahan dari berbagai macam bahasa, itu hanya terjemahan makna Al-Qur'an. Ya, terjemahan makna Al-Qur'an. Ya, contoh kemarin sudah kita bahas ya. Coba buka dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, semua buka ya. Dalam surah Al-Kahfi, ayat-ayat kalau nggak salah sekitar ayat 25. Sudah ketemu ayat 25? Ziana coba baca Ziana. Dibaca Bapak? Iya, baca. Waladitu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Coba artinya apa itu, Sri Hartati? Sri Hartati? Artinya apa itu? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Apa itu arti itu? Lihat ini kan Pak, baik Pak, artinya dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Itu ya, itu mereka berdiam di guanya salah samiatin 300 tahun tambah berapa tuh? Tambah 9 tahun Pak. Tambah 9 tahun. Coba itu kalau dilihat dari sepintas itu maknanya apa sebenarnya? Kalau tafsir ringkasnya bagaimana sih itu? 300 tambah 9 tahun. Menurut kalian berapa tahun untuk Ashabul Kahfi itu apa? Tinggal di guanya itu. Hah? Berapa tahun? Berapa tahun? Hamidah, mana Hamidah ini? Yunita? Hamidah lagi di perjalanan, Pak. Lagi di mana dia? Sinyalnya hilang timbul. Aduh, sambilan kuliah, sambil di perjalanan, gimana ceritanya coba? Kuliah aja sambil perjalanan. Ini yang lain yang nggak buka kamera nih. Apa tuh maksudnya itu? Saya di sini sinyal jelek, Pak. Apa maksudnya itu? Salah tumiatin sini wazdadu tis'a. Apa itu maksudnya itu? Maksudnya pemuda itu dalam keadaan tidur itu tidur di Suaranya gua putus-putus. selama 300. Ya, pas saya izin sebentar Pak.
pemuda itu tidur di dalam gua selama 309 tahun lamanya, Pak. 309 tahun ya. Itu versi Hijriah atau versi Masehi itu? Saya kurang tahu Pak, soalnya ini tafsir Muyasar Pak, dari Google sih. Google, kamu guru besar kamu Google ya? Enggak Pak. Besarnya Google rupanya. Ada yang mau berpendapat yang lain? Silakan. Berapa tahun mereka di apa Ashabul Kahfi itu tinggal di apa? Kenapa harus wazdaru tis'a? Karena kalau dilihat dari kacamata kebahasaan, ini bahasanya boros nih loh. Kenapa nggak langsung saja? Salasu watis umiatin. Salah suwatis umiatin. Salah sumiatin watisu. Ya, salah sumiati watisun seharusnya. 300. 300 tahun itu syamsiahnya, 309 itu komariahnya Pak. Dapat dari mana itu? Ini dapat dari mana itu? Itu Pak, saya baca di tafsir web Pak. Google lagi ya? Ya tafsir web, terus dari tafsirnya Zubdadut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Ada lagi yang lain, silakan. Dari sampaikan bahwa tafsiran terjemahan Al-Quran itu tidak bisa mewakili Al-Quran itu sendiri. Coba, dalam terjemahan kan mereka tinggal di gua itu selama 300 tahun tambah 9 tahun. Karena batas segitu aja. Iya. Sementara makna sebenarnya itu sebenarnya kalau dijabarkan panjang lebar sekali. Ya, dari sini ya, kalau andai kata sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau andai kata kalimat dalam ayat Al-Qur'an ini walabistu fika min salatumi'atin watis sinin, ya langsung dia itu nggak akan ada ilmunya. Ya, itu nggak akan ilmunya sederhana sekali. Kenapa ayat ini disampaikan dengan makna apa dengan jumlah yang sedikit mubazir, ya walaupun ya dalam tanda kutip ya, karena Al-Quran itu tidak ada mubazir. Setiap ada tambahan di situ pasti ada tambahan informasi di sana. Di mana informasinya? Dari sini kita ketahui bahwa sistem penanggalan di dunia ini, penanggalan melalui hitungan peredaran bulan dengan peredaran matahari itu dari dulu itu sudah ada. Dari mana kita tahu? Ya, ini dari ayat ini. Ya, kita tahu yang namanya bulan Komariah itu, tahun Komariah ya, bukan bulan, tahun Komariah itu tiap tahun pasti antara Komariah dan Syamsiah pasti berbeda-beda, nggak pernah seiring sejalan. Ya, tidak pernah seiring sejalan. Ya, tiap tahun kalender Komariah ya itu pasti nambah atau mundur 11 hari dari kalender Syamsiah. 11 hari. Tahun kemarin kita puasa sekitar tanggal 12 kalau salah, tanggal 12 atau tanggal 13-an. Tahun ini kita sudah mundur lagi tanggal 12 April sekarang. Jadi mundur itu sekitar 11 sampai 12 hari, 11 hari lah, rata-rata 11 hari. Nah, setiap 30 tahun itu perbedaan harinya hampir 1 tahun. Berarti kalau kita kalkulasikan ya tiap 100 tahun itu nambahnya bertambah tiap 100 tahun itu perbedaan hari itu sampai 3 tahun. 100 tahun Masehi atau 100 tahun peredaran bulan itu bisa di penanggalan Hijriah ya 103 tahun. 103 tahun. Nah, kalau dilihat kalau 300 tahun berarti ya 300 di penanggalan Syamsiah, sedangkan di tanggalan Komariah berarti 309 tahun. Makanya Ashabul Kahfi ini berdiam diri di gua itu 300 tahun menurut penanggalan Masehi dan ya 309 tahun menurut penanggalan Hijriyah kalau kita sekarang, atau penanggalan melalui peredaran bulan. Nah, hal seperti ini tidak bisa diungkapkan dengan terjemahan. Ya, dengan terjemahan.
Ya, bahkan terkadang terjemahan itu kadang-kadang antara apa yang diterjemahkan dengan yang alat terjemah tersebut kadang-kadang tidak mendekati sama sekali. Ja'ala itu arti menjadikan. Khalaqa itu menciptakan. Ya, cuman apa bedanya antara menjadikan dengan menciptakan? Ya, ansya'a itu menjadikan juga. Terus apa bedanya antara ansya'a sama apa? Sama ja'ala. Bada'a itu juga menjadikan juga. Ya, atau membuat ya artinya. Sona'a itu membuat juga. Cuman apa bedanya? Ya, wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alail malaw. Sona'a itu artinya membuat juga artinya. Ja'ala itu membuat juga, menjadikan juga. Ya, khalaqa itu juga artinya menjadikan atau menciptakan. Ya, ja'ala juga seperti itu. Bada'a ya alladzi yabda'ul khalqa ya atau bada'a badi'us samawati wal ard. Dalam terjemahan itu diartikan samanya semuanya. Padahal antara satu dengan lain itu berbeda maknanya. Ya, itu ya. Inilah problematika terjemahan. Makanya ada nggak sih orang yang bisa menerjemah Al-Quran itu secara harfiah? Makanya kalau ada terjemahan harfiah, ya itu makanya Kementerian Agama itu sempat mempertanyakan terjemahan harfiah apakah Al-Quran itu bisa diterjemahkan secara harfiah? Nggak bisa Al-Quran itu diterjemahkan secara harfiah. Karena kan terjemahan harfiah, ya terjemah illa kecuali bahwa sungguhnya yasha menghendaki Allah kecuali bahwasanya Allah menghendaki. Ya. Wadzkur rabbaka idza nasita dan ingatlah rabbaka Tuhan kamu. Nah, itu kan terjemah harfiah. Al-Quran itu nggak bisa diterjemah secara harfiah seperti itu, nggak bisa. Ya, tapi kalau untuk pembelajaran, ya memaknakan secara satu-satu mungkin boleh. Tapi kalau memahami secara makna harfiah nggak bisa, karena mana hadza min yang satu dengan min yang lain itu sudah berbeda maknanya. Min arti dari, ya min arti dari. Tapi kalau di tempat lain minal jinnati, ya ataupun wa minan nasi mayyakulu. Apa arti wa minan nasi mayyakulu? Apa artinya? Apa artinya wa minan nas? Nur Fahmi? Dan di antara manusia. Ya, di antara. Kalau makna asli kan dari terjemahan Indonesia. Dan dari manusia. Emang semua manusia? Kan enggak. Makna min itu kan banyak. Wa minan nas artinya ya dari sebahagian manusia. Dan di antara manusia kan arti kan. Jadi kompleks sekali ya berbicara terjemahan Al-Quran itu. Ya, terjemahan Al-Quran yang mana yang semakin waktu semakin berkembang muncul berbagai macam metode penafsiran ataupun metode pentakwilan, metode terjemah Al-Quran ya, dan itu yang menjadi fokus yang harus diperhatikan. Lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa Al-Quran itu tidak cukup dipahami melalui terjemahan saja, butuh keilmuan-keilmuan lain yang mendukung seseorang itu untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Ya, terkait dengan sumbernya, kali ini kan masih terkait dengan al-mustalahat ya, ataupun istilah-istilah dalam dunia tafsir. Ya, ada namanya sumber Al-Quran itu tadi 3 tadi ya. Ya, kemudian ada yang namanya metode. Ya, silakan kalian menafsirkan Al-Quran dengan metode yang 4 ini, mau menggunakan tahlili ataupun ijmali. Ya, kalau dilihat dari langkah operasionalnya, ya metode tahlili sama metode ijmali ini ya kan hampir sama. Dia menggunakan tertib mushafi. Ya, sedangkan metode mukharrar ataupun metode maudhu'i lah ya, metode maudhu'i menggunakan metode dalam penyampaiannya dengan tertib nuzuli dia sesuai dengan urutan turunnya Al-Qur'an. Kalau metode tahlili ya kalian misalnya ada yang berkeinginan untuk menafsir Al-Qur'an dengan metode ijmali ya berarti sesuai dengan urutan mushaf. Dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan sebagainya sampai surah An-Nas. Itu atau sesuai Al-Quran saja, enggak ada. Nah, itu tahlil. Pada ijmali gitu juga. Kalian ingin menafsir Al-Quran dengan ringkas-ringkas. Ya, kalau tahlil tadi lengkap dan berbagai macam aspek dibahas. Kalau ijmali ya pendek-pendek, ringkas-ringkas saja. Ya, terkesannya seperti terjemahan biasa aja. Kan begitu. Berbeda dengan maudhu'i, nanti akan kasus-kasus ataupun tema-tema tertentu yang sedang diangkat itu dicarikan ayatnya, kemudian ayat-ayat yang sudah ditemukan itu akan diklasifikasikan berdasarkan urutan turunnya Al-Qur'an tadi.
Ya, banyak sih contohnya, kalian mungkin apa sudah membahas, sudah mempelajari tentang mata kuliah tafsir maudhu'i. Sudah dapat belum? Udah, Sudah. Pak. Nah, kan, ya itu. Kemudian paradigma ataupun pendekatan tafsir atau corak tafsir ya. Ya, atau dan mazhab-mazhab tafsir, mazhab-mazhab pada dalam tafsir. Ya, ada mazhab kalamiyah, ada mazhab fiqhiyah, ada asy'ariyah, ada al-maturidiyah, ada nanti al-mujassimah. Tergantung apa? Tergantung siapa yang menafsirkannya. Ada mazhabnya mazhab fikih. Ya, fikih itu berbeda-beda juga. Ya, kalau bicara tentang mazhab fikihnya apa? Tafsir Al-Qur'an dengan corak apa? Corak hukum atau corak fikih. Iya, fikihnya fikih sebelum Syafi'i misalnya, silakan baca Al-Jassos atau tafsirnya apa? Tafsirnya apa Imam Syafi'i juga ada, walaupun yang nulisnya bukan Imam Syafi'i sebenarnya sih. Ataupun tafsir-tafsir yang lain yang menggunakan pendekatan tafsir fikihnya Syafi'i. Ya, tafsir Maliki misalnya, tafsir dengan corak fikih Maliki misalnya Imam Malik. Ya, silakan baca dalam tafsirnya apa? Tafsir-tafsirnya apa Al-Qurtubi dan sebagainya, dan bisa di searching kok apa di internet ya, tafsir-tafsir tersebut, dan bisa kita temukan tafsirnya di apa di media online kita, dan bisa di-download dan bisa dimiliki. Mazhab misalnya, contoh yang terkait dengan mazhabnya Mu'tazilah, ya cari tafsir Al-Kasyaf. Ya, Syiah misalnya ayat Toba-Tobai, ataupun tafsirnya Jabariyah dan sebagainya, bisa dan tergantung kecenderungan ya mazhab-mazhab dalam tafsir ya, yang dimaksud dalam mazhab di sini yaitu tadi ya mazhab kalamiyah sama mazhab fiqhiyah. Ya, ada juga mungkin di corak tafsirnya atau corak tafsir ilmi, ya, cuman dari tafsir ilmi itu nanti punya mazhabnya apa tersendiri juga. Ya, tergantung nanti mazhabnya mazhab ulama modern atau ulama apa? Ulama tradisional, tergantung. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak, Winda izin bertanya, tapi personal chat boleh nggak Pak? Soalnya waktunya udah habis. Apa itu? Silakan. Di sini Pak. Oh, nanti personal chat boleh. Nanti. Ada lagi yang lain? Sepertinya sudah cukup, Pak, karena waktunya sudah habis. Siapa setelah ini mata kuliahnya? Nagom, Pak, Ibu Maria. Oh, oke. Saya absen dulu ya, kalau gitu. Al-Mustalahat at-Tafsiriyah ya. Kelas 4D.